Pernahkah engkau merasa dunia seolah tak berpihak? Setiap masalah terasa datang dari luar, dan kita sibuk menyalahkan orang lain. Aku pun pernah membangun benteng pembenaran, lupa bercermin pada diri sendiri. Setiap pagi keluhan sudah menanti, setiap malam kekecewaan menumpuk. Aku merasa jadi korban, pahlawan sendirian di dunia yang tak adil. Aku ahli menganalisis kesalahan orang lain, tapi lupa menghakimi diri sendiri. Keangkuhan kecil jadi penghalang besar antara hamba dan Tuhannya. Perasaan benar sendiri adalah racun yang perlahan mematikan empati dan menutup hati dari kebenaran. Aku tak sadar, aku tersesat, jauh dari rahmat Allah yang seharusnya jadi tempatku kembali. Aku sudah berusaha keras, begadang, mencari solusi, mengikuti saran, tapi hasilnya nihil. Semakin keras berikhtiar, semakin dalam kegelisahan menjerat. Setiap usaha terasa sia-sia, setiap pintu tertutup, setiap jalan buntu. Aku seperti berlari di treadmill, lelah, tapi tak bergerak. Kegelisahan jadi teman setia, menemaniku siang malam. Aku mulai bertanya pada takdir, bahkan menggugat keadilan Tuhan dalam diam. Aku sadar, mungkin aku lupa mengetuk pintunya, terlalu sibuk memperbaiki dunia luar, lupa memperbaiki hati sendiri. Kegelisahan ini adalah panggilan lembut darinya, undangan untuk kembali pulang. Di puncak kegelisahan, aku membuka Al-Quran, mencari cahaya di tengah gelap. Mataku tertumbuk pada surah Al-Hasr ayat 19. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ayat itu menamparku. Aku sadar, aku lupa pada Allah, sibuk dengan dunia dan keluh kesah. Aku lupa hakikat diriku sebagai hamba. Lupa tugas utamaku beribadah, bukan menghakimi takdir. Selama ini aku menyalahkan dunia, padahal masalah utamanya ada di dalam diriku. Aku seperti musafir kehilangan kompas, semakin jauh melangkah, semakin tersesat. Malam itu, aku merasa kecil dan hina, benteng keangkuhan runtuh di hadapan firman-Nya. Aku sadar inilah saatnya kembali. Dengan hati remuk, aku berwudu dan syalat di keheningan malam. Kali ini, syalat bukan rutinitas, tapi kebutuhan. Aku benar-benar mengadu padanya. Takbir terasa seperti melempar semua urusan dunia ke belakang. Setiap ayat Al-Fatihah meresap. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam sujud, aku menangis, mengakui kesombongan dan kelalaianku. Aku merasa dekat dengannya, jarak seolah lenyap. Sujud itu jadi titik balik. Aku berhenti menyalahkan dunia, mulai memperbaiki diri. Jawab yang kecai dile, tamat jam sujudku. Dalam sujud penuh tangis, aku teringat hadits. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Selama ini aku menyia-nyiakan momen sujud, hanya gerakan tanpa makna. Kini aku memperlama sujud, membiarkan hati dan jiwa mengadu. Aku tak lagi mendikte Tuhan, hanya memohon yang terbaik menurut-Nya. Sujud bukan sekadar akhir rakaat, tapi puncak pertemuan dengannya. Di sanalah aku melepaskan beban dunia, mengisi ulang energi spiritual. Jika merasa jauh dari Allah, periksalah sujudmu. Mungkin kita terlalu cepat bangkit dari posisi terdekat dengannya. Sujud adalah oase di padang pasir kehidupan. Setelah tangis reda, aku sadar akar masalahku adalah terlalu mengandalkan diri sendiri. Aku lupa melibatkan Allah dalam setiap langkah, membangun menara kesuksesan tanpa fondasi tawakal. Ketika gagal, aku kecewa, menyalahkan luar, tak sanggup menerima kelemahan diri. Aku lupa, keberhasilan dan kegagalan sama-sama ujian. Aku mengucap tawakal, tapi hati tak benar-benar pasrah, masih ingin mengendalikan segalanya. Islam mengajarkan seimbang ikhtiar maksimal, lalu serahkan hasil pada Allah. Aku hanya mengambil bagian ikhtiar, melupakan tawakal. Kekuatan sejati bukan pada otot, tapi hati yang bersandar padanya. Sebuah ayat surah At-Talaq, ayat 3 menyejukkan hatiku. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah tak janji memberi semua yang kita inginkan, tapi mencukupkan yang kita butuhkan. Tawakal bu pasrah tanpa usaha, tapi keyakinan setelah ikhtiar maksimal. Aku sadar, selama ini hanya mengikat unta, tapi tak benar-benar menyerahkan tali kekangnya pada Allah. Belajar pasrah sepenuhnya butuh latihan.
meyakini janji Allah lebih dari kemampuan diri. Ketika benar-benar pasrah, ketenangan luar biasa datang, beban terasa ringan. Ada zat maha kuat yang memikulnya bersama kita. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Aku mulai muhasabah, mengevaluasi syalat dan doaku. Selama ini syalatku sering tanpa ruh, pikiran melayang, belum jadi penyejuk hati. Aku bertekad memperbaiki syalat lebih khusyuk, memahami bacaan, menghadirkan hati. Doaku pun sering hanya tuntutan, jarang pujian atau permohonan ampun. Aku belajar memperbaiki adab doa, memujinya, mengakui kelemahan, mendoakan orang lain. Doa bukan sekadar meminta, tapi proses merendahkan diri di hadapannya. Ketenangan datang bukan dari terkabulnya permintaan, tapi dari proses mendekat padanya. Inilah inti ibadah hati yang tunduk dan berserah. Perlahan, ketenangan mulai terasa. Bukan dunia yang berubah, tapi cara pandangku. Masalah tetap ada, tapi aku melihatnya dengan hati yang berbeda. Ketenangan datang seperti embun, setetes demi setetes. Setiap kali aku syalat dengan khusyuk. Aku lebih sabar, pemaaf, dan tak mudah tersulut emosi. Aku belajar menerima takdir dengan lapang dada, yakin Allah selalu bersamaku. Yang kucari bukan solusi semua masalah, tapi hati yang tenang menerima takdirnya. Ketenangan sejati hanya ditemukan di atas sajadah, dalam sujud, saat hati benar-benar berserah. Semoga Allah membimbing kita selalu kembali kepadanya, dan menganugerahkan hati yang tenang menghadapi gelombang kehidupan.